Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita walaupun dalam kondisi yang seperti ini masih bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat mensyukurinya dan kenikmatan-kenikmatan keberkahan yang ada ini senantiasa meningkat dan terus diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sholat jamak dan qashar. Yang pertama nanti kita akan pelajari tentang apa yang dimaksud dengan sholat jamak. Ini untuk yang qashar nanti pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita yaitu terlebih dahulu kita mempelajari tentang sholat jamak. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak, kemudian sebab-sebab yang membolehkan kita melaksanakan menggabungkan sholat atau menjamak sholat, kemudian macam-macam sholat jamak, kemudian nanti kita yang terakhir akan tentang praktek sholat jamak. Nah, yang pertama pengertian sholat jamak. Jamak itu artinya menggabungkan anak. Jadi kalau menjamak sholat artinya adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat duhur dengan asar, ataupun sholat maghrib dengan isya. Dan ingat anak-anak bahwa tidak semua sholat itu boleh dijamak atau digabungkan. Hanya ada beberapa sholat saja yang boleh digabungkan atau boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak atau digabungkan yaitu antara sholat duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Selebihnya itu tidak boleh. Sholat subuh apa boleh Ustaz digabung? Enggak boleh. Sholat subuh itu dikerjakan pada waktunya sendiri, yaitu waktunya sholat subuh. Sekali lagi hanya duhur digabung dengan asar, terus maghrib dengan isya. Kalau misalnya jadi satu Ustaz, misalnya apa? Duhur, asar, maghrib, isya gabung jadi satu. Nah itu enggak boleh. Jadi harus ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau duhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Nah itu yang dimaksud menjamak sholat artinya adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Nah berikutnya macam-macam sholat jamak. Yang pertama yaitu ada jamak takdim, yang kedua nanti ada jamak takhir. Nah, apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Nah, takdim itu artinya pertama. Yang dimaksudkan adalah yaitu menggabungkan dua sholat seperti duhur dengan asar dikerjakan pada waktu sholat duhur, atau maghrib dan isya digabungkan atau dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jadi tadi ada dua yang boleh digabungkan, ada 4 sholat. Nah, yang pertama tadi adalah duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur. Kemudian maghrib digabung dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah itu maka penggabungan yang seperti itu maka disebut dengan jamak takdim. Apa? Jamak takdim. Nah berikutnya anak-anak,
Dalam menggabungkan sholat juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya di sini syaratnya jamak takdim. Nah, satu, dimulai dengan sholat yang pertama. Nah, maksudnya bagaimana? Tadi misalnya kita menggabungkan antara sholat duhur dengan asar. Kemudian jamaknya adalah jamak takdim. Maka yang dimulai, nah, memulainya itu adalah dari sholat yang pertama. Berarti sholat apa? Duhur. Nah, kalau misalnya maghrib dengan isya digabung dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, sholat pertamanya apa? Yaitu sholat maghrib. Maka di sini syaratnya adalah dimulai dengan sholat yang pertama. Nah, paham kan? Yang kedua, harus berniat menjamak sholat takdim. Jadi nggak boleh niatnya sholatnya jamak takdim, niatnya jamak takhir, nggak boleh. Jadi kalau takdim niatnya ya jamak takdim. Nah, yang ketiga harus berurutan atau langsung antara dua sholat tadi, tidak boleh terdapat perbuatan-perbuatan lain di luar sholat. Misalnya, jadi jamak takdim ya, duhur dengan asar misalnya. Sholat yang pertama sudah dikerjakan, kemudian salam. Terus kita mesti misalnya makan dulu atau minum dulu atau lihat HP atau apa atau yang lainnya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang di luar perbuatan sholat, maka itu tidak boleh. Makanya di sini disebut syaratnya harus berurutan, langsung. Setelah sholat pertama dikerjakan, langsung mengerjakan sholat yang kedua. Kalau tadi misalnya yang digabung duhur dengan asar, duhur ya sudah, setelah salam langsung berdiri lagi, yaitu sholat asar. Maghrib dengan isya juga demikian. Maghribnya sudah selesai, langsung bangkit berdiri lagi, yaitu untuk sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Nah, itu yang disebut dengan jamak takdim, menggabungkan dua sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Nah, yang kedua, kita masih macam-macam sholat jamak. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa? Jamak takhir. Maksudnya bagaimana? Yaitu menggabungkan antara dua sholat, seperti misalnya sholat duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Atau sholat maghrib digabung dengan isya, dikerjakan pada waktunya isya, maka itu juga disebut dengan jamak takhir. Ini kuncinya anak-anak, harus selalu diingat, sholat yang boleh dijamak duhur dengan asar. Kalau dikerjakan pada waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir. Juga maghrib digabung dengan isya, ketika itu dikerjakan pada waktu maghrib, disebut jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, syaratnya sebagaimana jamak takdim, maka jamak takhir juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang ada. Yang pertama, dimulai dengan sholat pertama. Jadi kalau tadi sholat jamak takdim dimulai sholat pertama, jamak takhir pun juga dimulai dengan sholat yang pertama. Misalnya duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, maka yang didahulukan itu adalah apa? Duhurnya. Kemudian selesai, karena ini disebut dimulai dengan sholat pertama. Setelah duhur selesai, bangkit beri lagi sholat yang kedua, yaitu asar. Jadi harus dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, sebagaimana jamak takdim juga harus diniatkan, harus berniat menjamak sholat dengan jamak takhir. Nah, harus diniatkan jamak takhir. Seperti apa niatnya nanti di bawah.
Nah, harus diniatkan jamak takhir. Sama sebagaimana di awal, syarat yang ketiga adalah juga harus dilakukan berurutan atau langsung antara dua sholat itu. Bahasa Jawanya itu nerus, tidak boleh ada selingan, tidak boleh diselipkan perbuatan-perbuatan yang lainnya, apalagi perbuatan di luar sholat. Perbuatan apa saja, itu nggak boleh. Misalnya, itu setelah sholat pertama selesai, kita baca Al-Quran dulu, nggak boleh. Nah, karena itu akan menjadikan sholatnya tidak berurutan, atau tidak langsung, atau tidak nerus. Dalam kitab fikih disebut harus muttasil, nyambung antara sholat yang pertama dengan yang kedua tadi. Nah, itu yang disebut dengan jamak takhir. Kemudian yang untuk berikutnya adalah sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Nah, tentu semuanya itu ada sebab yang membolehkan atau harus ada perkara-perkara yang membolehkan. Jadi tidak sembarangan melaksanakan sholat jamak itu, nggak ada apa-apa sholatnya digabung-gabungkan, itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus harus ada sebab-sebab yang menjadikan kita boleh melakukan jamak atau menggabungkan sholat. Seperti misalnya yang pertama, safar atau bepergian jauh. Maaf, tulisannya kurang satu huruf. Bepergian jauh itu menjadikan kita boleh menjamak atau menggabungkan sholat. Nah, misalnya kita pergi jauh dari Blitar ke Jakarta atau Surabaya misalnya, maka di situ sudah memenuhi syarat untuk apa? Melakukan jamak atau menggabungkan sholat antara zuhur, asar, atau maghrib dengan isya tadi. Sebab yang berikutnya karena sakit. Tapi nggak sembarang sakit, nggak sembarang sakit. Nah, harus di sini sakitnya sakit yang memang sakitnya itu parah, sehingga kalau melakukan banyak gerakan mengkhawatirkan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh atau mengakibatkan kalau banyak gerak misalnya. Nah, sholat itu kan banyak gerak toh. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, dan macam-macam itu, banyaknya gerakan-gerakan itu, sehingga gerakan-gerakan tadi itu terlalu banyaknya gerakan itu mengkhawatirkan misalnya sakitnya bertambah parah atau tidak sembuh-sembuh. Maka kalau sakitnya seperti itu, boleh di situ sholatnya digabungkan atau sholatnya dijamak. Kalau cuma sakit flu, sakit gatal-gatal misalnya, nggak mungkin itu sholatnya digabungkan. Yang berikutnya yang membolehkan lagi adalah haji. Ketika haji itu ada beberapa yang di situ diperbolehkan menggabungkan sholat. Misalnya ketika wukuf di Arafah. Nah, seperti apa itu kita lihat di bukunya ada terangnya. Nah, semoga saja nanti kita semuanya, Ustadz, kalian semua, juga keluarga kita semuanya nanti bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana saudara-saudara kita dan mendapat haji yang mabrur. Amin. Nah, berikutnya yaitu karena ada hujan, di mana ya enggak sembarang hujan, Cah. Di situ hujan yang mungkin hujannya itu sangat lebat, sangat dimungkinkan timbulnya bencana sehingga mengkhawatirkan terhadap keselamatan, maka itu boleh. Nah, kita sholatnya digabungkan. Nah, kemudian adalah adanya timbunan lumpur. Timbunan lumpur ya. Kalau di daerah kita ini kayaknya nggak ada. Ini biasanya yang terjadi di daerah-daerah dekat perbukitan, gunung-gunung dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara kita yang di sana mungkin pas terjadi longsor yang sangat parah itu, dan banyak lumpur, banyak timbunan tanah yang di situ sangat mengkhawatirkan terjadinya bencana sehingga menimbulkan
mengkhawatirkan terhadap keselamatan nyawa, maka di situ boleh. Nah, sholatnya itu digabungkan, sholatnya dijamak. Yang keenam, adanya angin dingin yang bertiup kencang. Di situ seperti itu keterangannya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah angin dingin bertiup kencang. Jadi terjadinya misalnya bencana angin yang sangat luar biasa, yang di situ juga mengkhawatirkan terhadap keselamatan. Nah, maka disitulah hal-hal yang atau mungkin di samping khawatir terjadinya terhadap keselamatan juga dimungkinkan adanya kesukaran atau sulitnya melaksanakan sholat sehingga itu menjadikan boleh untuk dijamak atau dikumpulkan. Yang ketujuh, yaitu yang menjadikan boleh menggabungkan sholat adalah adanya keperluan darurat yang sangat mendesak. Nah, jadi misalnya ketika waktu sholat tiba-tiba ada keperluan yang sangat darurat, yang sangat mendesak, dan di situ sangat dibutuhkan, bahkan mungkin menyangkut keselamatan, menyangkut jiwa, maka untuk segera melaksanakan itu diperbolehkan untuk melakukan menggabungkan sholat. Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan seperti itu, mungkin justru malah sholatnya hilang, atau sebaliknya keperluan yang sangat dibutuhkan pada waktu itu menjadi hilang atau menjadi terjadi kerusakan. Nah, maka jika terjadi adanya keperluan yang sangat darurat atau mendesak, boleh kita melakukan sholat dengan cara dijamak atau digabungkan. Nah, kita sudah ngomong panjang anak-anak, ngomong panjang tentang pengertian, tentang syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita langsung saja. Mungkin kita masih bingung, masih bingung menangkap keterangannya itu. Nah, maka di sini, prakteknya sebenarnya sangat sederhana sekali anak-anak. Nah, misalnya sini, misalnya saja jamak yang disebut tadi ada dua yang, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sekarang kalau jamak takdim seperti apa caranya? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini duhur dengan asar. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah niat sholat duhur dengan asar jamak takdim. Nah, jadi niat terlebih dahulu. Niat duhur dengan asar jamak takdim. Nah, artinya digabungkan antara duhur dengan asar itu pada waktu yang pertama, yaitu pada waktu sholat duhur, ini namanya jamak takdim. Niatnya seperti ini. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Nah, niatnya seperti itu. Kemudian setelah niat takbiratul ihram, kemudian melanjutkan sholat sebagaimana sholat seperti biasanya itu. Duhur berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Setelah selesai 4 rakaat, di situ terus salam. Nah, salam. Setelah salam, tadi yang dibilang Ustadz, tadi ada keterangannya sholatnya harus langsung atau berurutan. Setelah salam, langsung berdiri lagi dan niat sholat yang kedua dengan niat sebagai berikut. Ini niatnya. Usolli fardul asri arba'at rakaatin jam'an taqdiman ma'ad duhri lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Selesai. Nah, sebenarnya sangat sederhana sekali anak-anak. Jadi yang membedakan itu hanya niatnya dan penggabungannya. Jadi intinya duhur, asar gabung jadi satu, dilaksanakan pada waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Nah, niatnya seperti itu. Jadi setelah membaca niat juga takbiratul ihram, yes, pokoknya seperti sholat biasa, baca Fatihah dan seterusnya sampai selesai. Nah, salam, kemudian langsung berdiri lagi. Sholat yang kedua yaitu
usolli fardhul asri arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'ad dhuhri. Habis itu takbiratul ihram dan meneruskan sholat sebagaimana biasanya, kemudian salam, selesai. Hanya seperti itu. Nah, hanya seperti itu. Yang membedakan adalah niatnya dan karena digabungkan tadi. Ya, bisa dimengerti ya? Semoga saja bisa dimengerti. Nah, kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir seperti apa? Nah, sama seperti yang jamak takdim. Niat tentu menjadi yang nomor satu. Yang pertama harus niat dulu. Nah, jangan sampai niat sholat gak ada niat, ya harus diniatkan. Ya, harus niat. Niat ini menjadi harus dilakukan, menjadi rukunnya sholat. Niat jamak, niat menjamak sholat maghrib dengan isya. Jamak takhir ini kita ambil misalnya saja untuk contoh. Jamak takhir adalah maghrib dengan isya. Nah, itu yang pertama niat. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin jam'an takhiran mal isya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lanjutkan sholat maghrib seperti biasa. Berapa rakaat? Ada 3. Jangan sampai lupa bilangan rakaatnya. Nah, kemudian setelah maghrib selesai, salam. Setelah salam langsung berdiri lagi. Seperti tadi syaratnya harus langsung berurutan. Tidak boleh ada sekat, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lainnya. Harus langsung berdiri dengan niat sholat yang kedua, yaitu isya. Niatnya seperti itu. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'al maghribi lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Dan terus melakukan sholat isya sebagaimana sholat isya seperti biasanya itu. Habis itu terus salam. Nah, setelah 4 rakaat salam selesai. Itu namanya jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir itu misalnya isya dengan maghrib, jamak takhir berarti dikerjakannya di mana? Digabungkannya antara maghrib dengan isya tadi, karena jamak takhir mengerjakannya pada waktu sholat apa? Sholat isya. Loh Ustaz, misalnya ini dibalik contohnya maghrib dengan isya itu dijadikan jamak takdim, apa boleh, apa bisa? Bisa. Berarti tinggal balik saja mengerjakannya pada waktu maghrib. Maghribnya selesai kemudian isya. Digabungkan antara maghrib dengan isya, dikerjakan pada waktu maghrib, itu namanya jamak takdim juga. Tadi juga sama seperti yang duhur sama asar tadi. Misalkan dikerjakan pada waktu asar, namanya itu juga jamak takhir. Maka ini sebagai contohnya seperti itu. Ngerti ya? Nah, itu jamak takdim, jamak takhir sudah. Berikutnya, nah, setelah kalian memahami semuanya tadi, nanti ditambah baca buku juga, memahami bagaimana apa maksudnya sholat jamak itu seperti apa, syaratnya seperti apa, jamak ada berapa macam, ada takdim, ada takhir, dan prakteknya juga sudah kita sampaikan. Ustadz sangat yakin kalian pasti bisa. Nah, semoga saja kita berdoa kepada Allah, wabah COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa kembali ke sekolah, nanti kita langsung praktek bagaimana sholat jamak takhir, jamak takdim, dan seterusnya kita akan lebih leluasa belajar. Amin. Nah, maka setelah semuanya tadi kita selesaikan keterangan-keterangan menyangkut sholat jamak tadi, nah ada beberapa tugas dari materi ini, anak. Yang pertama kalian tuliskan, menulis niat sholat jamak takdim dan takhir. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, menghafal niat sholat jamak takdim dan takhir. Hafalkan, nanti sewaktu-waktu kita bisa masuk, nanti langsung kita praktekkan bagaimana tentang sholat
jamak tadi. Nah, yang terakhir Ustadz berpesan harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Yang penting lagi adalah rajin sholat. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena semuanya tadi kita ada jamak takdim, jamak takhir dan lain sebagainya tadi. Intinya bahwa sholat itu sangat wajib. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam keadaan seperti apapun. Tadi bahkan diterangkan sampai ada yang bahaya-bahaya tadi. Kita tetap wajib sholat. Digabungkan, dijamak. Dan sebagainya. Seperti apapun kita harus tetap sholat. Tetapi semoga di daerah kita dan juga daerah yang lain tidak terjadi bencana sehingga kita bisa melakukan sholat dengan tenang, bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ketika mau mengumpulkan sholat, menggabungkan sholat ketika kita pas bepergian saja. Nah itu apa namanya? Tentang keberadaan kita, tentang pentingnya sholat. Makanya di sini Ustaz selalu berpesan kita harus rajin sholat, jangan sampai pernah kita meninggalkan sholat. Yang terakhir, jangan lupa senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini penting sekali anak-anak, jangan sampai kita itu mengecewakan, jangan sampai kita itu atau bahkan menyakiti, itu sangat tidak boleh. Oleh karena itu kita harus senantiasa selalu untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk materi ini sekian dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu di materi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita kenikmatan, keberkahan yang banyak sehingga kita bisa berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.